Sebelum kita berdoa, mari kita berhenti sejenak. Luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Ada undangan kudus yang Tuhan berikan kepada Anda setiap pagi. Sebelum pikiran mulai berlari, sebelum tanggung jawab memenuhi pikiran Anda, sebelum dunia menarik perhatian Anda ke berbagai arah, Tuhan menyatakan panggilan yang kuat dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ini adalah undangan untuk berserah. Panggilan untuk menenangkan pikiran, meneduhkan hati, dan datang ke hadapannya sepenuhnya. Tuhan mengingatkan bahwa Anda tidak perlu memikul semua beban, melawan setiap pertempuran, atau menyelesaikan semuanya dengan kekuatan sendiri. Dia mengajak Anda berhenti berjuang dan mulai percaya. Keheningan adalah memilih untuk membiarkan Tuhan menempati tempat yang menjadi haknya dalam hidup Anda. Keheningan membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara, menuntun, dan menyatakan dirinya kepada Anda. Di pagi hari saat hati terbuka dan pikiran segar, Tuhan mengundang Anda mendekat dan mengenalnya lebih dalam. Ketika Anda memberi ruang bagi Tuhan, ketakutan kehilangan kuasa, kecemasan mulai mereda, roh Anda menjadi peka terhadap suaranya. Anda mulai melihat Tuhan sebagai Bapa yang hadir yang berjalan di samping Anda. Yakobus 4 ayat 8 mengingatkan kita, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan tidak pernah bersembunyi dari mereka yang mencarinya. Ketika Anda dengan sengaja berdiam diri di hadapannya, Tuhan merespons. Roh Kudus melayani hati Anda dengan cara yang pribadi, mendalam, dan menguatkan. Saat Anda meluangkan waktu sendirian bersama Yesus, sesuatu berubah. Anda tidak lagi sama. Anda menerima keberanian untuk tetap teguh di dunia yang menekan iman Anda. Anda menerima kejelasan di tengah kebingungan. Perubahan ini tidak datang dari kesibukan, melainkan dari tinggal di hadapan Sang Pencipta. Itulah sebabnya momen intim bersama Tuhan sangat penting. Di tempat tersembunyi itulah Dia menyatakan dirinya secara mendalam, meninggalkan jejak kekal dalam roh Anda. Nabi Yesaya mengalami pewahyuan seperti ini. Dalam Yesaya 45 ayat 2-7, Tuhan menyatakan, Aku akan berjalan di depanmu dan meluruskan jalan yang berliku. Aku akan menghancurkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang besi. Aku akan memberikan harta tersembunyi supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan yang memanggil namamu. Dia menyatakan, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Aku membentuk terang dan menciptakan gelap. Aku mendatangkan damai dan mengizinkan ujian. Aku melakukan semuanya ini. Inilah yang Maha Kuasa menyatakan otoritasnya yang mutlak. Allah yang berjalan di depan Anda, menghancurkan rintangan, dan mengenal Anda dengan nama. Dalam keheningan pagi, Anda dipanggil untuk mengingat siapa Dia. Yesaya 45 ayat 22-23 melanjutkan, Berpalinglah kepadaku, dan kamu akan diselamatkan. Di hadapanku setiap lutut akan bertelut. Saat Anda berdiam diri, hati mengingat, Tuhan tidak memiliki tandingan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keadaan yang sebanding dengannya. Tidak ada yang layak menempati tempat yang hanya milik Tuhan. Keheningan menempatkan kembali Tuhan sebagai yang utama. Pertama dalam pikiran, pertama dalam keinginan, pertama dalam keputusan, pertama dalam hari Anda. Saat Tuhan menjadi yang pertama, damai mengikuti. Kekuatan datang, hikmat menyertai, perlindungan dinyatakan. Ratapan 3 ayat 22-23 menyatakan, Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap fajar membawa undangan baru untuk memulai lagi, beristirahat di dalam Dia, dan berjalan dalam tuntunannya. Saat memulai hari, izinkan diri Anda berdiam. Biarkan hati tenang di hadapan Tuhan. Biarkan firman-Nya berbicara lebih keras daripada kekhawatiran Anda. Ingatlah, Anda tidak memasuki hari ini sendirian. Allah Anda berjalan di depan. Dia di samping Anda. Dia tinggal di dalam Anda. Sekarang mari kita berdoa bersama. Tuhan yang terkasih, aku menyembah-Mu karena Engkau meluruskan yang bengkok. Engkau Allah yang memindahkan gunung, membuka jalan, dan menopang seluruh ciptaan. Tidak ada yang sebanding denganmu. Aku mengarahkan pandanganku kepadamu, Yesus. Perbarui pikiranku, tuntun langkahku, selamatkan jiwaku.
Engkaulah penebusku, juru selamatku, segala-galanya bagiku. Ajari aku untuk menenangkan hati dan mencari hadirat-Mu. Bangkitkan dalam diriku rasa lapar rohani untuk bersamamu. Roh Kudus, tolong aku menjadikan doa sebagai prioritas. Atur langkahku dan jaga hatiku tetap fokus pada Tuhan. Jangan biarkan aku teralihkan. Arahkan mataku pada yang kekal. Biarkan kasihku kepadamu bertumbuh setiap hari. Singkirkan segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan rohaniku. Nyalakan gairah akan firman-Mu dalam diriku. Hidupkan kembali hatiku yang lelah. Perbarui kerinduanku akan hadirat-Mu. Kuatkan pengharapanku sementara aku menanti Engkau. Yesus, jadilah yang pertama dalam hidupku. Ditinggikanlah Engkau dalam semua yang kulakukan. Biarkan firman-Mu menerangi jalanku dan menuntun. Biarkan firman-Mu menerangi jalanku dan menuntun setiap keputusanku. Terima kasih atas kasih-Mu yang kekal. Dalam nama Yesus, amin.